Guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio, pesan semesta untuk Scorpio November 2024. Ini general reading ini untuk Sun, Moon, Rising Scorpio ya, pesan semesta untuk Scorpio. Ini general reading ya. Jadi at least kamu nonton 3 video yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising kamu. Oke, di sini ada Five of Wands, King of Pentacles, Scorpio. Oke, Three of Wands, Seven of Swords, the Chariot, Three of Cups, Edge of Swords. Oke. Dan satu kartu Oracle untuk Scorpio. Negative thinking. When negative thought arise, experience the feelings behind them and then shift to a larger, more compassionate perspective. Oke, beginilah bahasa Inggrisnya jelek. Oke, well, Scorpio, Five of Wands. Yep. Maybe saat ini ya, jika saat ini kamu sedang berkonflik, konflik ini bisa konflik dengan orang lain, bisa konflik di pekerjaan, bisa konflik dengan keluarga ya, bisa konflik dengan lingkungan kamu, atau konflik dengan batin kamu sendiri, konflik dengan diri kamu sendiri. Maybe ini energi pesennya buat kamu ya. Maybe kamu konflik dengan pasangan, bisa konflik dengan orang tua, keluarga, kantor, teman, sahabat. Intinya kamu sedang berkonflik, apalagi ini konflik dengan batin kamu, konflik dengan diri kamu. Oke. Yap, pesannya di sini ada King of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Swords ya. Oke, King of Pentacles. Ya, jadi aku rasa di sini konflik ini mungkin sering kali kamu alami ya, gitu. Mungkin sering kali kamu alami, dan akhirnya kamu bisa aja menganggap ini udah menjadi bagian dari diri kamu atau udah menjadi hal yang wajar. Tapi mungkin kamu tidak benar-benar tahu akibat dari konflik ini gitu ya. Bisa aja dari hal yang kecil akhirnya mungkin kamu tidak nafsu makan, akhirnya mungkin kesehatan kamu keganggu, tapi kamu nggak menyadari bahwa awal mula semuanya itu karena konflik ini ya. Bukan berarti kamu yang salah 100% atau bukan berarti mereka yang salah 100%, tapi di sini mungkin kamu kalau bisa lebih aware aja terhadap diri kamu sendiri ya. Konflik itu kan terkadang kita nggak bisa kontrol ya, apalagi konfliknya dengan eksternal. Kalau konflik dengan batin sendiri, konflik dengan diri kita sendiri, kita bisa kontrol itu. Kita bisa lebih telaah, kita bisa lebih kompromi karena diri kita sendiri, meskipun terkadang kita nggak bisa nemu solusi yang tepat nih karena muter-muter terus. Tapi ini bagian dari proses. Ini bagian dari proses kita menyelami diri, proses kita memahami siapa diri, itu ya, bagian dari konflik ya. Bukan bagian dari konflik, tapi apa ya, bagian dari proses yang nantinya kita akan lebih oke. Poinnya di sini gitu ya. Paham nggak ya maksudku? Oke, balik ke sini, King of Pentacles, right? Gitu. Jadi kita nggak ngomongin siapa yang benar dan kamu yang benar ini di bagian pertama ini ya, nggak tahu nanti di bagian-bagian terakhir, right? Tapi ini kamu diminta lebih aware aja pada
diri kamu, pada kesehatan kamu, lebih-lebih kesehatan mental kamu gitu ya. Ketika kamu sedang berkonflik, mungkin pikiran kamu yang kena, tapi lama-kelamaan bisa aja fisik kamu yang kena dan kamu tidak menyadari hal itu ya. Semisal mulai dari kamu nggak nafsu makan, atau kamu malas olahraga, bad mood, dan akhirnya mungkin terganggu produktivitas kamu nggak produktif, kamu stres akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik kamu, dan imbasnya tuh banyak, imbas ke A, B, C, D, D, E, Z, Z, alright? Oke. And then di sini ada Three of Pentacles ya. Ini mungkin bisa aja yang hanya sekedar kamu beda pendapat ya, meskipun tidak terlalu banyak konflik, tapi mungkin kamu sering beda pendapat dengan orang lain, dengan pasangan, bisa aja di sini ya. Tapi di sini Three of Pentacles, di bulan November ini kamu diminta untuk lebih kalem aja. Kamu tidak usah merespon faktor eksternal terkait mereka benar atau nggak benar gitu ya. Tapi kamu diminta untuk melihat lebih ke dalam diri kamu sendiri gitu ya. Kamu diminta untuk bisa lebih mengontrol diri gitu ya. Jadi bukan berarti ini menghindari konflik gitu, tapi mungkin harus lebih bisa tahu mana yang harus direspon dan mana yang enggak gitu ya. Jadi konflik-konflik ini mana yang udah ini nggak penting nih, ya udah skip gitu. Oke, konflik ini masih perlu dibahas, masih harus diselesaikan ya. Kamu harus memilah-milah mana konflik yang nggak penting dan mana konflik yang penting ya. Namanya konflik ada yang penting, ada yang nggak penting ya. Ini karena bagian dari sebuah masalah gitu ya. Jadi contoh nih, konflik yang nggak penting. Oke, kamu konten kreator, netizen menghujat kamu dan akhirnya kamu bersih tegang gitu. Kita nggak bisa kontrol mereka gitu. Mereka punya mulut, punya jari gitu. Ya udah, skip aja, nggak penting, right? Yang penting kita merasa bahwa kita on the track, kita berada pada jalan yang benar. It's fine gitu, kita lanjut aja, go ahead, alright? Ya, kayak gitu. And then Three of Pentacles ini juga kamu disuruh lebih mementingkan kesehatan mental kamu ya gitu. Jadi hal-hal yang mengganggu pikiran, hal-hal yang mengganggu kesehatan kamu, ya udah itu hempaskan sana, hus ya, alright ya. Dan yang terakhir ini kaitannya dengan apa ya, bentar ya. Tadi yang pertama udah, yang kedua dan yang ketiga ini aku rasa lebih pada mungkin hal yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya gitu. Apa ya, bentar, kasih aku waktu untuk merasakan energinya. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Mungkin ada sesuatu ya di balik konflik itu. Jadi mungkin hikmah atau pelajaran, atau gini contohnya, kamu sedang berkonflik dengan diri kamu ya gitu. Kenapa kamu bisa berkonflik dengan diri kamu? Kamu misalnya ada sesuatu yang ingin kamu lakukan tapi berat, banyak pertimbangan, pikiran kamu terpimpong A B C D E. Ini bagian dari supaya kamu tuh lebih mau untuk menyelami diri kamu lebih dalam lagi. Ini contoh kalau misalnya kamu sedang berkonflik dengan diri. Kalau kamu sedang berkonflik dengan orang lain, mungkin ada sesuatu di mana ada pelajaran yang sangat berharga dari orang tersebut, atau dari hal yang kalian perdebatkan, atau dari hal yang kalian konflikkan gitu ya. I don't know ini bakal seru atau enggak, yang kaitannya pertengkaran atau konflik atau debat ya. Oke, jadi itu pesannya. And then ada Seven of Swords. Ya, tadi aku bilang juga kayaknya kamu coba belajar lebih kalem aja, menanggapi sesuatunya lebih kalem, dan jangan ikut sertakan
pikiran kamu dalam apa ya, sudut pandang kamu dalam kondisi mereka gitu ya. Jadi udah jangan taruh ekspektasi, jangan taruh harapan, dan jangan taruh kekecewaan juga pada mereka. Ya udah, kita let go aja gitu. Ini terkait juga kita memilah konflik mana yang nggak penting dan konflik mana yang penting harus kita tanggapi gitu ya. Ini bahas konflik ini kita jadinya ya. Oke. Seven of Swords, right gitu. Sorry ya, ini energinya agak berat, jadi aku perlu waktu. Bahas konflik sih ya. Oke, Scorpio. Jadi di sini Seven of Swords. Kenapa konflik ini bisa terjadi sama kamu? Dan bisa aja konflik ini tuh konflik turunan atau konflik yang sebenarnya dulu udah pernah dan kamu lagi-lagi ada konflik ini. Berarti ada pelajaran di mana mungkin kamu belum bisa dapetin itu di masa lalu dan akhirnya diulang kembali saat ini. Dan kamu harus tahu saat ini pelajarannya tuh apa. Kalau udah tahu ya udah diperbaiki kalau itu harus diperbaiki, diimprove kalau itu harus diimprove, dikerjakan atau di skip gitu ya, tergantung pelajarannya apa, right gitu. Dan di sini mungkin kamu ngerasa ada bagian dari hidup kamu yang turun ya, yang downgrade maybe ya. Dan aku rasa salah satu penyebabnya karena sebuah konflik ini sih. Konfliknya mungkin, I don't know kamu punya konflik apa secara detail gitu. Tapi makanya kamu harus lebih kalem aja. Kenapa harus lebih kalem aja Scorpio, right gitu. Mungkin kamu gampang kepancing emosi, gampang akhirnya mood swing, akhirnya nggak bisa handle diri, akhirnya nggak bisa handle emosi, pikiran gitu karena adanya konflik. Atau bisa aja kamu gampang punya negative thinking, gampang overthinking, makanya kamu harus menghindari hal-hal yang membuat diri kamu berkonflik dengan orang lain atau berkonflik dengan diri kamu gitu. Kalau berkonflik dengan diri ya berarti memang ada yang gak beres ya, dan harus diberesin, itu alarm ya gitu. Dan ini mungkin lebih gampang kita menelaah, lebih gampang kita berkompromi dengan diri gitu, meskipun kadang bulet aja, ruwet aja gitu ya. Itu berarti kita butuh guidance, right gitu. Oke, dan the chariot ini kebalik ya. Oke, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu gitu. Ketika kamu merasa bahwa diri kamu tuh menang, bener. Bukan berarti kamu harus menang kok. Bukan berarti kamu harus menang dalam argumen. Bukan berarti kamu harus menang mendapat nilai 10, enggak gitu ya. Tapi kamu harus lebih memperhatikan gimana kesehatan kamu secara mental, gimana kesehatan kamu secara psikis dan secara spiritual gitu ya. It's fine semisal orang lain yang memenangkan gitu, tapi kamu udah menang sebagai diri kamu udah menang sebagai kamu punya mindset dan ideologi yang mungkin gak bisa diganggu orang lain gitu ya. Ini sih, aku rasa kamu butuh kayak menurunin speednya aja diturunin gitu ya. Speednya aja diturunin. Jadi I'm so sorry kalau ini mungkin nggak bisa cocok untuk semuanya. Jadi aku saranin untuk nonton yang sesuai dengan moon dan rising kamu ya. Speednya kamu turunin. Nih speed soal apa kak gitu. Bisa soal apa ya. Ketika kamu berkonflik, tentu kita kan pengen selalu berargumen, pengen selalu menjelaskan kita tuh bla bla bla. Nggak usah, kita kurangin speed aja. Kita beri ruang ke mereka untuk observasi pada diri kita, untuk mencari kebenaran di luar sana. Meskipun mereka tidak menemukan itu, ya udah, itu di luar kehendak kita nggak bisa kontrol itu, gitu ya.
Jadi seberapa kita menjelaskan kita A, B, C, D, Z, seberapa kita menjelaskan bahwa diri kita tuh sangat baik, diri kita tuh sangat kompeten dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka itu nggak suka sama kita, tanpa kita menjelaskan pun, tanpa kita kasih tahu pun, mereka pasti nggak suka juga sama kita gitu. Jadi ada sesuatu yang memang kita tuh nggak bisa kontrol. Kesukaan mereka, kebencian mereka, kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kendaki itu. Lu sukain gue dong gitu, ayo dong ngefans sama aku gitu, nggak bisa juga ya, nggak bisa juga gitu. Itu kan urusan mereka, urusan selera mereka, urusan taste mereka, preferensi mereka. Kita nggak bisa paksain itu gitu ya. Oke. And then Three of Cups di sini. Ketika kamu berkonflik dengan orang, bisa keluarga atau siapapun atau pasangan juga ya. Ya, ini susah nih, berat nih kalau konfliknya sama pasangan. Three of Cups gitu. Aku bilang tadi kalem aja dan turunin speed. Dan di sini kamu perlu membangun atau mempertahankan orang-orang yang sefrekuensi kamu, yang support kamu gitu. Jadi dia tahu betul kamu luar dalam, dia tahu dan dia nggak memanfaatkan kamu gitu. Kadang ada temen yang tahu luar dalam kita gitu, tahu kelebihan kekurangan kita, and then kita dimanfaatkan di belakang gitu. Jadi pastikan kamu ngefilter orang-orang yang 1 atau 2 ring dekat sama kamu, 3 ring dekat sama kamu gitu. Kita butuh punya networking yang banyak, tapi sekedar relasi, sekedar temen, rekan, it's fine gitu. Oke, kita butuh itu untuk kita bersosial, untuk kita bekerja, untuk kita membangun diri, untuk kita personal branding, kita perlu itu. Tapi untuk yang dekat-dekat gitu ya, yang hari-hari kita sering bertukar pikiran, yang kita sering berkeluh kesah gitu, kita perlu memilih orang-orang yang baik, yang positif, yang sefrekuensi dengan kita ya gitu. Karena energi juga menular ya gitu. Oke. And then Edge of Swords ya. Oke, Scorpio. Jadi aku rasa di sini kamu tidak usah comparing ya gitu. Maybe I don't know apa yang sedang kalian konflikkan ya. Tapi tidak usah mengcompare hidup kamu dengan hidup orang lain. Tidak usah mengcompare prestasi kamu dengan prestasi orang lain gitu. Kamu fokus pada hidup kamu sendiri, fokus pada pencapaian diri kamu sendiri, fokus pada hal-hal yang mungkin selama ini tidak kamu pikirkan. Misalnya soal kesehatan mental, soal kesehatan fisik, soal istirahat, soal olahraga, soal hubungan dengan pasangan, soal diri juga, kedirian. Ini yang harus lebih kita pentingkan saat ini ya, ketimbang kita mikirin hidup orang lain, kita compare kekayaan orang lain dengan kekayaan kita, prestasi orang, jabatan orang dengan jabatan kita. Nggak perlu itu dan nggak harus itu, dan jangan melakukan itu ya. Oke, jadi kurang lebihnya ini ya. Semoga aja cocok ya, kalau kamu sedang berkonflik ini cocok. Oke, when negative thoughts arise gitu. Jadi ketika kamu datang nih pikiran-pikiran negatif ya, terus pengalaman-pengalaman yang mengelilingi itu semua ya, more compassionate perspective. Jadi kamu perlu menyadari bahwa ada hal di dalam diri kita yang bisa membahagiakan diri kita gitu ya, yang bisa membuat kita ceria gitu. Pasti ada hal-hal yang positif yang pernah kita lalui, yang sedang kita lalui, dan yang akan kita lalui gitu. Terkadang kita nggak menyadari ini hari-hari gitu ya. Waduh, bad mood banget nih, lagi kacau, lagi apes gitu. Terus kita nggak sadar, kita masih bisa nafas enak. Itu kan hal yang positif. Kita masih bisa lihat langit yang biru. Itu kan hal yang positif. Kita masih bisa makan enak kesukaan kita gitu ya, meskipun kita tadi habis stres kerjaan dan lain-lain dan apes, atau ban mobil bocor, ban motor bocor. Kita masih bisa menghirup, mencium bau masakan yang enak gitu ya. Ini masih ada selalu hal-hal positif di dalam hidup kita gitu ya, setiap harinya, dan itu yang harus kita syukuri di sini. Jadi jangan fokus pada hal negatif yang kita alami, tapi
kita melupakan hal-hal yang positif yang setiap hari tuh kita ngalami. Kita dapat itu dari Tuhan, kita dapat itu dari semesta gitu ya. Suara kicau burung meskipun kita dihinggapi kotorannya gitu ya, tapi kita bisa melihat keindahan kupu-kupu, burung, langit gitu ya, udara yang fresh gitu ya. Dan itu perlu kita syukuri gitu ya. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang membuat kita cranky, hal-hal yang membuat kita sebel gitu. Tapi hal-hal yang membuat kita happy dan bersyukur gitu ya. Kita masih bisa bangun setiap pagi, and then masih bisa bernafas, masih bisa makan dengan enak gitu ya. Tes kita tuh masih oke gitu. Ini kesehatan ya. Oke, Scorpio, jadi kurang lebihnya seperti ini. Semoga cocok ya. Kalau nggak cocok ya namanya juga general, dan cek yang sesuai dengan moon, rising, dan sun kamu ya, sesuai bercat kamu. Oke, thank you Scorpio, bye-bye.